warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun masih BDR atau belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, masih tema 5. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, kita juga pada Jumat yang lalu, tanggal 22 Januari, sudah mempelajari tentang pokok-pokok informasi. Nah, anak-anak, pokok-pokok informasi itu pada teks kita bisa mendapatkannya dari 3 macam, yaitu bisa kita mendapatkan pokok-pokok informasi itu dari gambar, bisa dari sebuah teks, dan yang ketiga bisa mendapatkan pokok-pokok informasi itu dari teks percakapan. Sekarang kita akan mengulang dulu ya sedikit tentang minggu lalu yang kita sudah mempelajari pokok-pokok informasi yang kita dapat dari gambar dan teks. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pokok informasi dalam sebuah gambar? Kemarin kita bisa melihat melalui 3 hal. Yang pertama, kita lihat pada gambar tersebut, perhatikan pada gambar tersebut siapa saja pelakunya. Ada berapa orang, atau laki-laki atau perempuan, banyak atau sedikit. Kemudian pada gambar tersebut mereka sedang melakukan kegiatan apa? Itu kegiatannya ya. Mereka contoh ya yang minggu kemarin ya, yang waktu hari Jumat mereka sedang bermain sepak bola. Kemudian yang ketiganya, dilihat tempatnya itu di mana. Mereka melakukan kegiatan tersebut di mana. Jadi kita bisa melihat, menyimpulkan pokok informasi setelah kita memperhatikan dari gambar tersebut pelakunya siapa saja, kemudian apa kegiatannya, dan di mana dilakukan kegiatan tersebut. Maka itu kita bisa menyimpulkan atau mengambil pokok informasi dalam sebuah gambar, dari sebuah gambar. Nah, selanjutnya bagaimana cara memperoleh informasi, pokok informasi dari sebuah teks? Biasanya anak-anak dalam sebuah teks cerita ya, dalam sebuah teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Yang pertama, kita tentunya harus membaca keseluruhan dulu dengan cermat. Nah, kita perhatikan per teks. Nah, dari setiap teks, dari setiap paragraf, kita perhatikan dengan menggunakan Askadimega atau dengan menggunakan adik simbat. Ya. Jadi ada siapa saja di situ pelakunya, kemudian apa juga yang dilakukannya. Intinya dari paragraf tersebut sedang apa mereka di situ, atau berisi tentang apa paragraf tersebut. Nah, itulah disebut pokok informasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan hari ini kita akan melanjutkan menemukan pokok-pokok informasi dari sebuah teks percakapan. Tadi kan sudah ya, kalau dari gambar, kemudian kita juga sudah dari sebuah teks ya. Nah, sekarang dari teks percakapan. Anak-anak sangat mudah sekali kalau kita ingin mendapatkan pokok informasi dalam sebuah teks percakapan. Layaknya sebuah wawancara, teks percakapan itu ada yang bertanya, kemudian ada yang memberikan informasi. Kalau dalam wawancara, yang memberikan informasi itu disebut narasumber. Yang bertanya disebut pewawancara. Nah, kalau dalam sebuah teks percakapan itu ada yang penanya, ada yang bertanya, kemudian ada narasumber. Nah, dari mana kita akan menemukan pokok-pokok informasi? Nah, pokok-pokok informasi dalam sebuah teks percakapan akan kita temukan dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Ya,
orang yang memberikan informasi. Contoh nih, kalian dibuka ada halaman 207. Ada di sini ada percakapan antara Pak Tono, Siti, kemudian juga Dayu. Nah, anak-anak, di sini Siti bertanya, berarti Siti penanya ya. Saya Pak akan bertanya, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Nah, di sini Pak Tono memberikan informasi atau Pak Tono menjawab pertanyaan Siti. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Nah, itu ya. Nah, mana yang kemudian ada lagi, lanjutkan dulu ya. Ada lagi pertanyaan yang selanjutnya. Dayu yang bertanya, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Pak Tono menjawab, ya betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, coba anak-anak sekarang bisa menentukan kan? Dari mana kita bisa mengambil pokok-pokok informasi. Ingat, pokok-pokok informasi dalam sebuah percakapan diambil dari jawaban narasumber atau dari yang pemberi informasi. Di sini siapa yang menjadi narasumbernya? Yang menjawabnya siapa? Pak Tono. Berarti informasinya nih, tadi apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Itu berarti ya pokok informasinya. Yang bawahnya, oleh karena itu, apakah karena itu negara kita memiliki 2 musim? Nah, iya betul, kita memiliki 2 musim karena kita berada di garis khatulistiwa. Nah, itu ya contohnya untuk pokok-pokok informasi yang diambil dari percakapan. Nah, di sini dari yang tadi kita pelajari, maka disimpulkan yang pertama, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Ya, Indonesia berada tepat di tengah garis khatulistiwa. Nih, garis khatulistiwa itu berada di tengah bumi. Ya, Indonesia tepat ada di tengah garis khatulistiwa. Kemudian, negara Indonesia karena berada di garis khatulistiwa, nah sehingga hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, begitu anak-anak ya caranya kita mendapatkan informasi dari sebuah teks percakapan, mendapatkan pokok-pokok informasinya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebuah percakapan itu terdapat percakapan rumpang? Bagaimana ya yang rumpang itu? Jadi percakapan yang masih ada kalimat-kalimat yang dikosongkan. Kalau ada yang seperti itu, maka yang pertama kita harus melengkapi dulu kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang benar dan utuh, ya. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan pokok-pokok informasi. Ingat ya, satu tipsnya, untuk mendapatkan pokok-pokok informasi dari sebuah percakapan adalah apa yang disampaikan oleh narasumber atau yang disampaikan oleh pemberi informasi. Itu yang disebut pokok-pokok informasi dari sebuah percakapan. Nah, anak-anak bagaimana, paham? Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Nah, jika sudah selesai, jika anak-anak sudah paham tentang pokok-pokok informasi ini, anak-anak selanjutnya silahkan ada latihan. Anak-anak kerjakan di buku penanya halaman 81, ada percakapan sampai halaman 82.
Kemudian silakan anak-anak seperti yang disampaikan sama Bu Pupah tadi, anak-anak baca dulu untuk percakapannya, teks percakapannya. Apa yang disampaikan kalau pemberi informasi, tentukan dulu ya, mana yang menjadi narasumber, mana yang menjadi penanya. Apa yang disampaikan oleh narasumber berarti itu kita bisa ambil sebagai pokok-pokok informasi. Begitu ya anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan lupa tulisannya yang rapi, tulisannya yang jelas. Selamat belajar, jaga kesehatannya, dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.